Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 April berjudul Menjadi Seperti Yang Allah Kehendaki. Menjadi seperti yang Allah kehendaki. Saudara, kita harus mengerti dan menerima bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berharga dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Setiap kita pasti memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keistimewaan. Sebab setiap kita seperti bagian dari puzzle atau lukisan ilahi yang hanya masing-masing individu yang dapat melengkapi lukisan besar keluarga kerajaan Allah dengan fungsinya. Tidak ada orang lain, bukan orang lain, tetapi Anda, ya Anda sendiri yang dapat mengisinya. Dengan hal ini seharusnya kita benar-benar mensyukuri keadaan diri kita masing-masing dan berusaha untuk menemukan keistimewaannya serta berusaha untuk mengembangkannya. Dalam hal ini musuh yang paling merusak adalah kemalasan, saudaraku. Sebab masing-masing kita harus rajin, tekun mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, baik potensi moral kita ini terutama maupun potensi-potensi lain dalam diri kita yang positif bagi kemuliaan Allah. Masing-masing kita memperoleh perhatian yang benar-benar istimewa dari Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya fokus hidup kita bukan hanya sekitar kebutuhan makan minum dan hal materi hari ini. Tetapi rencana Tuhan menjadikan kita masing-masing seperti yang Dia kehendaki. Sebab masing-masing kita ini memuat rancangan Allah yang istimewa, yang besar dan khusus. Kita hendak dirancang menjadi pribadi agung yang akan menghiasi rumah Bapa atau kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hiasan abadi artinya bahwa di kekekalan nanti semua yang kita capai, yang kita miliki selama di dunia ini, yang bersifat batiniah, akan kita bawa menjadi milik kekal, yang tentu juga akan terus dikembangkan di kekekalan. Jadi semua yang kita capai, kita miliki dalam manusia batiniah kita, itu harta abadi, yang harus terus kita bawa sampai kekekalan, bahkan kita kembangkan lagi secara sempurna. Jadi kalau seseorang mengembangkan karakter dan semua bakat-bakatnya yang positif, ia melakukannya bukan hanya untuk hidup selama di dunia, tapi juga untuk kekekalan nanti, saudaraku. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita terpanggil belajar dari guru agung kita, atau di bawah guru agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, guna menjadi makhluk manusia dengan keistimewaan yang khusus. Jadi selama kita hidup di dunia, ini kesempatan untuk dibentuk menjadi pribadi yang istimewa. Satu-satunya kesempatan. Dengan hal ini kita menggenapi rencana Allah, yaitu dipersiapkan Allah untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Baik di bumi ini sampai kekekalan nanti. Dalam anugerahnya Tuhan tidak hanya menjadikan kita makhluk hidup yang bergerak, dengan segala keistimewaan secara fisik, tapi juga Bapa ingin menjadikan kita berkeadaan mulia seperti anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Masalahnya kemudian adalah apakah kita memberi diri untuk dibentuk Tuhan? Apakah kita memberi diri dibentuk oleh Tuhan agar kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Dalam hal ini pelayanan gerejani mempersiapkan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri seperti yang Tuhan kehendaki.
Karakter dasarnya adalah meneladani Kristus. Ini gambar diri secara umum. Sedangkan kepribadian kita masing-masing tetap berbeda. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, masing-masing kita ini seperti bagian dari anggota tubuh yang memiliki keadaan yang khas. Ya, dengan keunikannya, baik fisik maupun non-fisik. Pelayanan harus difokuskan bagaimana setiap individu dibentuk seperti Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak demikian, maka tidak berguna. Keselamatan tidak mengembalikan manusia pada rencana Allah. Menciptakan lukisan makhluk manusia yang indah sebagai sekutu Tuhan di keabadian. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak bertumbuh menjadi manusia Allah, atau tidak bertumbuh menjadi manusia Allah seperti Yesus, ia tidak berguna. Sehebat apapun orang itu di mata manusia. Saudaraku sekalian, jadi ini dua aspek yang penting harus dipahami, bahwa secara moral karakter harus seperti Tuhan Yesus. Aspek yang lain, semua bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita harus dikembangkan, supaya bisa dipersembahkan bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau moral seseorang sudah rusak, maka percuma semua kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dan kuasa kegelapan berusaha membuat manusia tidak berarti, tidak berguna. Hal ini bisa terjadi kalau seorang tidak mengenal kebenaran. Jadi hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan makan dan minum, pemenuhan kebutuhan hidup duniawi. Mereka tidak belajar untuk menemukan kebenaran yang merubah karakternya. Maka semua potensi yang dimilikinya akhirnya menjadi sia-sia, saudara. Nah, di sini gereja harus mengajarkan. Yang pertama, bagaimana memiliki karakter Kristus. Karakter yang sempurna seperti Kristus. Tapi di lain pihak juga memberikan motivasi kepada jemaat agar memiliki drive, gairah yang kuat mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengajarkan jemaat bahwa segala sesuatu harus diselesaikan secara ajaib, secara mujizat. Sehingga orang tidak mengerti tanggung jawab yang harus dipikulnya untuk mengembangkan semua potensi yang ada padanya. Karena kecenderungan untuk menyelesaikan semua secara mujizat, kemudahan-kemudahan oleh pertolongan kuasa Allah. Padahal Allah mengendaki agar kita sungguh-sungguh mengoptimalkan, memaksimalkan semua potensi dengan kerja keras dari diri kita sendiri. Pasti Roh Kudus juga tuntun dan pimpin, saudaraku. Nah, kalau seseorang mengerti kebenaran, yaitu bagaimana menjadi serupa seperti Tuhan Yesus, dan menyadari tanggung jawabnya mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka dia akan mempersembahkan semua ini untuk Tuhan. Dan jika demikian, maka itu berarti dia menghargai karya Allah yang agung dalam hidupnya, dan mempersembahkan ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan sombong kalau punya kelebihan. Sebaliknya tidak akan merasa minder kalau dianggap kurang dibanding orang lain. Sebab yang penting bagaimana hidupnya berharga di mata Allah dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Yang penting dia berharga di mata Allah dan sudah menjadi anggota keluarga kerajaan yang suatu hari akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Sola Gracia.